Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Hasanah dengan NPM 23215473. Saya di sini selaku moderator dari kelompok 8. Untuk meminimalisir waktu atau mengefisienkan, mari kita mulai. Untuk pansil Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah mempersilakan kami untuk melakukan presentasi. Namun sebelumnya kami meminta maaf karena salah satu anggota kami itu tidak hadir dikarenakan sedang sakit. Untuk mengefektifkan waktu, mungkin kami akan langsung memulai pematerian hari ini, yaitu tentang muamalah interaksi dalam Islam. Sebelumnya, suara saya terdengar tidak? Terdengar. Oke, kita lanjutkan saja ya. Boleh di next. Next. Betul. Nah, baik, untuk yang pertama yaitu ada konsep dasar muamalah, di mana dapat kita lihat yaitu secara bahasa, kata muamalah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Dalam artian luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dengan mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan muamalah dalam arti sempit merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Oke, bisa di next. Nah, kemudian ada ruang lingkup muamalah. Dapat kita lihat terbagi menjadi dua aspek. Yang pertama yaitu al-muamalah al-adabiyah, di mana al-muamalah adabiyah ini merupakan hubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Juga dapat dilihat dari cara tukar-menukarnya yang bersumber dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Nah, kemudian sifat adabiyah ini mencakup beberapa hal, diantaranya ijab qabul, kemudian ada saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, kemudian ada hak dan kewajiban, kejujuran, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Kemudian juga yang kedua ada al-muamalah madaniyah yang merupakan mengkaji objek muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga para ulama dapat berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, subhat, dan juga diperjualbelikan, benda yang memadaratkan, serta benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Kemudian, sifat-sifat dari al-muamalah al-madaniyah ini merupakan ada al-bai al-tijarah, yaitu jual beli. Kemudian yang kedua ada al-ran, yaitu gadai. Kemudian ada kafalah wa daman, yaitu jaminan dan tanggungan. Hiwalah, yaitu pemindahan hutang. Taflis, yaitu jatuh bangkrut. Kemudian ada al-syirkah, yaitu perseroan. Boleh dilanjut?
Nah, kemudian kita masuk ke prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Nah, yang pertama ada segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Kecuali jika ada nas, Al-Quran, dan hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, kemudian ada masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya urusan muamalah ini berbeda dengan urusan ibadah, di mana ibadah semua perbuatan dilarang kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Sedangkan dalam muamalah sendiri, semuanya boleh dilakukan kecuali perbuatan itu ada larangannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela. Selanjutnya ada muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Selanjutnya ada adat kebiasaan yang berlaku. Dan yang terakhir ada muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya jangan sampai merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Nah, ada hak kepemilikan harta dan akad. Nah, yang pertama itu ada hak, di mana secara bahasa ini hak berarti subut yang berarti tetap, kokoh, dan wujub yang berarti kewajiban. Nah, sedangkan secara istilah hak ini merupakan suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Nah, kemudian ada kepemilikan, ya, di mana kepemilikan ini merupakan kekhususan seorang pemilik suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan ini dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi atau individu, ialah suatu barang atau benda yang dimiliki oleh pribadi dengan cara halal dan baik. Islam memperbolehkan individu menguasai harta benda, akan tetapi kebolehan itu ada batasannya. Kemudian kepemilikan umum atau masyarakat merupakan semua harta atau kekayaan milik masyarakat yang memberikan kepemilikan atau pemanfaatan macam-macam benda kepada warganya. Nah, yang terakhir yaitu kepemilikan negara. Pada dasarnya, kepemilikan ini sama dengan kepemilikan umum, namun dalam hal pengelolaannya, hak yang mengelola adalah pemerintah. Dapat dilanjutkan. Nah, cara-cara mendapatkan harta yang pertama yaitu dengan cara transaksi jual-beli. Dengan transaksi jual-beli, orang akan memiliki harta dan akan beralih kepemilikan barang tersebut kepada pembeli, sementara uang atau harta kepada penjualnya. Kemudian yang kedua ada ikhrajul mubahat. Nah, ialah mengambil sesuatu benda yang boleh dan ada yang memilikinya. Misalnya, tukang nelayan mengambil ikan dari laut atau seorang pemburu mengambil hewan buruannya di hutan. Kemudian yang ketiga yaitu ada warisan, ialah harta yang dimiliki seseorang dari harta yang diwariskannya. Kemudian ada tawalud min mamluk, yaitu kepemilikan hartanya berasal dari harta yang dimiliki. Selanjutnya ada harta pemberian negara kepada rakyatnya. Kepemilikan ini dapat terjadi apabila negara memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Dan yang terakhir ada harta yang didapatkan tanpa keluar harta ataupun tenaga. Harta ini dapat didapatkan atas dasar pemberian seseorang secara cuma-cuma. Boleh di next.
Masih kena. Nah, kemudian ada harta, yaitu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu berarti condong, cenderung miring. Nah, sedangkan secara istilah harta itu sesuatu yang memiliki nilai. Boleh di next? Nah, cara membelanjakan harta itu terdapat 3, yaitu menggunakan harta secukupnya dan tidak boleh berlebihan. Bisa dilihat dari Quran surat Al-Tur yang pada ayat 19. Kemudian yang kedua ada tidak berbuat mubazir, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 27. Kemudian tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Nah, selanjutnya ada macam-macam harta. Dapat dilihat dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, yaitu ada harta tetap dan benda yang bergerak. Kemudian ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, yaitu dapat dibagi menjadi 2, yaitu misli dan kimi. Misli yaitu benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama. Kemudian kimi yaitu benda yang hanya dapat diganti dengan harga. Yang terakhir dilihat dari segi bernilai atau tidaknya, yaitu ada mutakawam yang artinya bernilai dan goir mutakawam yang artinya tidak bernilai. Bisa di next? Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akad. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian dan mufakat. Sedangkan menurut istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul. Dasar hukum akad dapat dilihat dari Quran surat Al-Maidah ayat 1. Akad dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada akad menurut tujuannya yang terdiri dari akad tabaru atau akad nirlaba yang dimaksud untuk menolong murni semata-mata karena mengharapkan ridho dan pahala dari Allah. Sedangkan yang kedua ada akad tijari, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan keuntungan. Yang kedua yaitu ada akad menurut keabsahannya terbagi menjadi 3. Yang pertama akad sohih adalah akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Yang kedua ada akad fasid, yaitu akad yang semua rukunnya terpenuhi tetapi ada syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga ada akad batil, yaitu akad yang dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Next. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada rukun-rukun akad, yaitu yang pertama ada akid. Akid adalah orang yang berakad. Terkadang masing-masing pihak tersendiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Yang kedua ada ma'qud alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah, gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah. Yang ketiga ada maudu al-aqd, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Yang keempat ada sigat al-aqd,
yaitu ijab kabul. Selanjutnya ada syarat-syarat akad yang terdiri dari tamyiz atau jelas. Yang kedua ada dua pihak. Yang ketiga sesuai ijab dan qabul. Kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Selanjutnya ada cara-cara dalam berakad. Yang pertama dengan cara tulisan atau kitabah. Yang kedua dengan cara isyarat. Yang ketiga perbuatan dan dengan cara lisan al-hal. Next. Selanjutnya ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Next. Selanjutnya ada prinsip sistem ekonomi Islam. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang terakhir, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Ciri-ciri sistem ekonomi Islam terdiri dari akidah sebagai substansi yang menggerakkan ekonomi, syariah sebagai batasan memformulasikan keputusan ekonomi, akhlak sebagai parameter terjemahan dari tauhid, kebebasan bertindak atau berusaha, dan keadilan sosial. Next. Ini terakhir apa? Manfaat sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian. Manfaat yang kedua yaitu Islam sangat memperhatikan kepemilikan individu. Negara berperan sebagai pembuat kebijakan dan melakukan fungsi pengawasan agar tidak terjadi distorsi dalam perekonomian. Memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan. Yang terakhir, sebagai individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Next. Yang terakhir ada ragam transaksi Islami di era modern. Yang pertama ada transaksi perbankan. Secara garis besar, bank berfungsi sebagai intermediasi yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Yang kedua ada transaksi asuransi. Ada beberapa cara yang dilakukan manusia untuk menangani resiko saat terjadinya musibah. Yaitu pertama dengan cara menanggungnya sendiri. Dan ada berupa asuransi syariah. Terus ada beberapa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu diantaranya ada perjanjian dana, pengelolaan dana,
Bagi hasil asuransi, ada zakat asuransi syariah, pengawasan dana, status dana, dan jenis investasinya. Yang terakhir, transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal dengan orang yang memerlukan modal untuk mengembangkan investasi. Baik, mungkin dikarenakan terbatas juga waktu, pematerian untuk pertemuan sekarang dicukupkan sampai ini. Mungkin saya Safaira Dwinanda Maulani dengan NPM 232154023 bersama rekan saya yaitu Saya Adila Putri Purwaningrum dengan NPM 232154024. Maka kami akan mengembalikan ini kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Mungkin ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan, yaitu muamalah berasal dari bahasa Arab yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Ruang lingkup muamalah itu ada dua, yaitu muamalah dan al-adabiyah. Terdapat prinsip-prinsip dalam muamalah tentang kepemilikan harta dan akad. Akad yaitu ikatan, perjanjian, ataupun mufakat. Ekonomi Islam yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia dan aturan agama Islam. Mungkin seperti itu yang saya simpulkan. Bagi pendengar yang ingin ada yang ditanyakan, mungkin keterbatasan waktu. Bila ada yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan dan dapat ditulis di kolom komentar. Mungkin baik seperti saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.